Hola gengs, welcome back to Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya ya. Ya iyalah. Oke, kemarin saya habis ngecek kebun, ngecek kolam. Jadi cita-cita saya dari dulu adalah punya kebun dan punya kolam. Kebetulan itu saya beli tanah sekitar berapa tahun lalu lah, jauh lebih sebelum meranting lahir harga masih murah. Jadi saya tanemin macam-macam tuh, ada pohon, ada jeruk, lalu ada apa lagi, ada kopi. Jadi saya sebarin kopi di beberapa spot. Tujuannya bukan buat jual sih kopinya, tapi lebih ke karena hobi. Dan kalau kalian lihat video sebelumnya ada sedikit penjelasan kenapa akhirnya saya menanam beberapa pohon kopi. Lalu harapannya sih kalau memang ada rezeki mau bikin saung, bikin roastingan dari kayu bakar di depan, sama kayak dulu nenek saya bikin roastingan kayu bakar di depan, bikin tungku atau perapian atau sesuatu. Jadi di depan saung, di depan kolam. Lalu kemarin saya panen kopinya lagi dijemur, dan panen beberapa waktu lalu kopinya udah ada tapi masih belum oke penjemurannya, jadi saya minta dijemur lagi dengan sempurna. Jadi kalau udah punya saung, panen kopi, langsung ditumbuk, dibuang cerinya. Setelah itu dijemur, habis itu disangrai, habis itu langsung diproses di situ. Tapi itu nanti ya, kalau ada rezeki lebih dari sisa remah-remah gajian tiap bulan yang cuman assalamualaikum terus waalaikumsalam. Ya nasib kita sama kayaknya sama teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Habis gajian cuman tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, habis itu saya pergi dulu ya. Sisanya tinggal remah-remah. Oke, daripada banyak curhat yang gak jelas, sesuai dengan janji saya, waktu itu saya bilang, gimana kalau si Cafe Robot ini saya udah baret-baret aja. Cafe Robot ini saya pakai kopi Sultan yang langganan saya dari 2007-an, yaitu si Quintino, saya bilang gitu. Lalu saya cek di Gojek, wah dia udah ngepartneran ternyata si Quintino sama Gojek. Lalu saya cek di Tokopedia gitu, Tokopedia, oke, lagi diskon, lagi promo lah, dari 108.000 jadi 90 something ribu. Lalu saya balik lagi ke webnya. Di webnya itu ternyata ada Q blend, ada blend baru. Jadi dia punya 3. Jadi sebenarnya dia punya 4 blend sebenarnya. Kalau saya perhatiin ya, dia ada 3 blend buat kopi susu, lalu 1 blend itu buat full arabica tapi buat kopi-kopi santai. Jadi yang 3 blend tuh, satu ada Archipelago yang memang udah paling lama, lalu ada East Blend. East Blend saya kurang cocok karena ada untuk espresso ya, karena ada karakter si acidnya, tapi oke untuk diminum santai. Lalu ternyata ada yang baru nih, Q Blend namanya. Q Blend dari Nes, nih Q Blend, Q3 Blend, 100% kopi Indonesia. Memang dia konsepnya adalah kopi Indonesia. Jadi ketika roster-roster lain jualan kopi dari luar negeri, dari Amerika Latin, Amerika Tengah, dan dari negara-negara lain yang penghasil kopi, si Quintinus ini konsisten dari awal sampai di titik ini. Dia tetap jualan kopi Indonesia dengan kualitas yang hits, tentunya kualitas grade A. Kalau saya percaya sih dia kualitas grade A. Lalu dia adalah kombinasi 50%, 50-50, jadi 50 arabica, 50 robusta. Robustanya pakai fine robusta. Oke, saya percaya. Dan ini memang udah dibuka, saya beli sekilo, terus kemudian teman-teman pada lihat, wih baru nih gitu.
Iya, ya udah saya bagi-bagiin aja. Jadi sebenarnya tinggal sedikit nih. Udah saya pakai di kantor menggunakan Aeropress tentunya kalau di kantor. Rasanya eh, karena saya udah buka sebelumnya, jadi saya tahu rasanya. Rasanya memang robustanya berasa, tapi dia masih di level menurut saya personally ya, masih di level yang masih bisa diterima nih walaupun robustanya masih berasa. Kalau dicampur kopi susu masih enak. Dan ini memang idealnya dibikin kopi tubruk kalau buat saya itu bruk. Jadi atau kopi hitam. Jadi kalau kopi-kopi santai kurang kurang sensasi manjanya. Jadi dia memang kalau motor tuh RX King nih, ngegas mulu kerjaannya karena 50-50. Nah, tadi saya mau beli Archipelago, cuman nggak jadi ya. Itu gara-garanya saya lihat ada Q3 blend ini, blend barunya si si apa si Quintinos. Jadi, nah tapi ini percobaan pertama saya menggunakan si Cafe Latte Robot. Lalu kita akan bikin kopi susu langsung karena kemarin kan espresso. Karena Q3 blend ini memang kalau ngobrol sama si adminnya Quintinos, memang dia diciptakan untuk memenuhi market yang idealistik. Idealnya memang ke arah-arah blend yang memang ada robustanya, termasuk si nasi uduk lontong sayur lewat. Saru roti belum lewat nih, sama roti khas Kalimantan belum lewat. Tukang bubur udah lewat tapi belum saya belum keluar. Nah, sampai di mana tadi? Oh ya, kayak kopi-kopi sejenis Janji Joni dan lain-lainnya dia menggunakan blend-blend yang kental banget si robustanya. Nah, dia katanya kita mengeluarkan ini untuk memenuhi market. Oke. Jadi sebenarnya Quintinos ternyata nggak buta-buta amat melihat market. Jadi dia mengeluarkan ini. Tapi kalau buat saya personal untuk karakter rasa, kalau saya tetap Archipelago. Ini menurut saya memang terlalu terlalu kenceng nih si Quintinos ngeluarin 50-50. Idealnya dia mestinya untuk menyasar market yang di tengah-tengah, harusnya jangan yang pro robusta, harusnya dia di tengah-tengah kayak saya gini. Jadi setidaknya 70-30. Tapi nggak apa-apa lah, emang bukan punya saya kok. Daripada banyak cocot, kita akan bikin kopi susu one shot ya. One shot ala-ala apa tuh? One shot ala-ala. Mengguna atau gini. Saya akan bikin memang sekalian pakai spoutnya si nggak usah ya. Tadinya saya mau pakai ini, cuman saya pengen tahu nanti keluarnya kayak gimana. Pakai si siapa? Si Q3 blend ini. Jadi saya akan pakai ini dulu ya. One shot aja ya. Kita akan timbang. Saya akan set di 17 gram. Oh ya, sebelum itu kita akan lihat binnya dulu ya. Kan dia bilang kualitas fine robusta. Oke, set. Nih, aromanya tuh khas banget robusta kalau kalian mencium. Nih, ini binnya. Dia bilang fine robusta, fine arabica sih. Sekali lagi buat roster-roster yang suka mengklaim grade A, kalian mesti belajar dari roster-roster yang udah jauh berpengalaman supaya setidaknya orang-orang kayak kita mungkin ya, saya juga biasa aja sih soal kontrol kualitinya si kopi yang saya beli, tapi mungkin ada orang yang lebih expert dari saya, lebih udah gila banget. Jadi nggak bisa dibohongin gitu. Mungkin buat pemula-pemula masih bisa dibohongin tuh. Grade A, lalu ada notesnya di catatannya kita medium roasting jadi belang bonteng ya. Please deh ah. Nah ini lihat deh, bicara soal roasting rata arabica dan robusta di blend. Saya nggak tahu dia pre blend atau post blend sih, tapi apapun itu pre blend atau post blend harusnya nggak mempengaruhi belang bonteng. Kalau memang roasternya udah berpengalaman, dia akan tetap stay di kesetaraan warna dan
Binnya juga lihat ya. Kalau saya nggak pernah meragukan Quintinos, kalau dia bilang grade A, grade A. Kalau dia yang fine robusta sih, robusta yang gede-gede nih, nah gede-gede banget binnya robusta, dan nggak geradakan, lalu sempurna binnya. I like it. Oke, kita akan bikin kayak gimana sih outputnya si robusta dia itu, robusta arabica. Saya langsung giling di sini aja. Nah, kelemahannya gilingan ini ketika ketemu bin-bin yang fine robusta, dia nggak kuat ngegiling, jadi saya mesti gini nih. Biji-biji yang gede buat dia itu susah digiling. Nah, ternyata sangat pengaruh banget ketika kalau kalian punya memang buat pengaduk kopi bubuk supaya dia merata. Sangat ngaruh banget kalian bisa meratakan gumpalan-gumpalan, apalagi ini kan gilingannya halus ya, jadi saya sengaja pakai ginian supaya di dalamnya itu nggak ada gumpalan-gumpalan kopi dan ekstraksinya sempurna. Itu aja sih. Makanya ada ini kan, ada kayak semacam tamping, saya juga nggak tahu istilahnya, yang kayak jarum-jarum gitu. Nah itu semua buat meratakan di bagian bawahnya. Oke, kita tamping. Saya terusin dulu ya. Kemarin tuh ada teman bilang, kok keluarnya dari samping ya, karena itu bapak meja saya miring. Nanti akan saya press di depan ya, di kebon. Kita ratakan, karena ini meratakan juga sangat ngaruh banget buat ekstraksinya, outputnya keluarnya kayak gimana. Kalau kekencangan tamping juga nggak keluar, nih serba salah nih. Pada akhirnya ya, alat kopi itu kayak alat-alat kopi yang memang butuh skill ala-ala, dia tuh butuh trik tentang gilingannya kayak gimana, lalu pressingnya kayak gimana dan lain-lain. Tapi gilingan sangat ngaruh banget. Nanti saya akan kupas tuntas satu sesi tentang si Cafe Latte Robot ini, pro dan kontranya kayak gimana. Tentunya setelah saya beberapa kali menggunakannya, pro kontranya gimana, lalu baiknya gimana, nggak baiknya gimana, layak beli atau enggak. Nanti di video berikutnya mungkin akan saya bahas kupas tuntas kayak gimana supaya buat kalian yang berpikiran untuk membeli, memikirkan 2 kali, 3 kali, dan kalian akhirnya memutuskan mau beli atau enggak, kalaupun memang ternyata pengen beli. Jadi make sure lihat pembantaian saya dulu, walaupun nggak penting-penting amat, tapi setidaknya bisa membantu. Soalnya gini, kalau kita lihat video-video itu 1 menit terus nggak ada penjelasannya apaan ya gitu, gilingannya gimana ya gitu. Bahkan si dari Cafe Latte Robotnya aja, aduh ini apa sih, jelasin nggak jelas banget gitu. Oke. Karena youtuber itu menurut saya memang dia punya keterbatasan waktu. Ya udah, ngapain gue posting berkali-kali tentang Cafe Latte Robot gitu. Masih banyak antrian produk lain yang mesti direview. Nah itu kalau saya kan tukang ngopi istilahnya, jadi bantai aja karena day to day akan saya pakai. Oke, kita akan kasih air. Saya kasih airnya 70. Tadi gilingan di 18 ya. Oke, 70. Suhu 94 derajat Celcius. Nanti akan drop ketika saya tuang gini, dia akan drop suhunya. 70 teman-teman. Sebisa mungkin. 69 tuh 70 dikit lah. Oke. Karena kita akan dibawa ke kebun ya.
buat teman-teman yang suka, aduh nggak enak lihatnya, jadi akan saya bawa ke kebun buat memastikan lurus. Ya, ini kebun saya. Ini kebun, bukan kebun saya sih sebenarnya, kebun si pengembang, tapi saya jadiin kebun. Habis sebel nggak diapa-apain, saya jadiin kebun aja. Oke, kita akan ya udah, yes, kita akan tamping, kita lihat apakah hasilnya bagus. Oke, wow, nampak sempurna banget, sempurna versi saya. Oke, kita bawa ya, kita bawa lagi ke pusatnya. Tebel banget, memang mantep banget. Yes, lalu kita akan bikin kopi susu dari sini ya. Sebelum saya membuat kopi susu, jadi gini, kalau ada sedikit trik, bukan trik tapi ini sebuah kewajiban menurut saya, supaya kalian nyucinya cuma dilap doang, nggak ada residu kopi yang becek. Jadi kalian mesti buang airnya kayak gini. Oke, satu kali lagi, masih ada. Oke, sekali lagi, cukup. Jadi nanti si bagian kopi bawahnya kalau kita tarikan itu nggak terlalu becek, dan kalian cuma bisa ngelap doang nih, bisa ngelap doang, tapi itu nanti aja. Sekarang saya akan ambil susunya dulu ya. Bukan nggak berani, saya bukan tipe saya harus minum espresso di 50-50 rasionya, ampun. Oke, kita tuang 1 2 3. Warnanya ini katanya untuk memenuhi kebutuhan, dan enaknya ini mesti pakai gula buat orang rumah nanti protes. Kita cicipin. Aduk dulu, kita cicipin ya. Pahitnya berasa, gurihnya masih ada. Pahitnya itu masih, kalau buat orang rumah ini pasti dibilangnya pahit banget. Kalau buat saya ini ideal. Ini mesti saya kasih gula buat orang rumah. Saya kasih gula dulu ya. Gula saya adalah, ini mana gulanya? Oh, gulanya tidak ada. Kita saya ambil gula dulu ya. Nah, saya masih pakai gula. Gulanya saya set sekitar di ini gulanya enak banget. Ini paling saya set di 10 gram gula bubuk. Kita aduk. Gula bubuk itu enak banget. Saya lebih suka gula bubuk, kalaupun pakai gula, kita cicipin ya.
Enak banget. Pas. Dan tahu nggak gulanya gula apa? Gula semut organik. Organic coconut sugar. Coconut sugar tuh artinya gula apa? Gula kelapa pakai cinnamon. Ada wangi cinnamonnya, enak banget. Jangan sampai yang minum, saya yang minum nih. Enak. Oke lah. Saya akan kasih orang rumah. Saya akan closing. Oke. Saya akan closing dengan ini. Closingnya ya. Jadi closing. Jadi buat kalian yang mencari house blend yang arabikanya strong, robustanya juga berasa, ideal saya salah satunya adalah yang baru dari Quintinos adalah si Q3 blend ini. Itu buat kalian nggak ada asam-asamnya sama sekali, strongnya dapat, karakter es kopi susu yang beredar di market juga kayak gini. Buat saya memang ini in between lah, 50-50 lah buat saya. Tapi saya lebih suka yang Archipelago blend dibanding dengan Q3 blend ya. Iyalah, harganya juga lebih mahal si Archipelago. Kalian bisa cek langsung di Quintinosnya atau di Tokopedia juga ada. Oke lah, sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, dan semoga kita semua tetap bekerja dan mendapatkan gaji di akhir bulan tanpa potongan. Kalaupun dengan potongan, semoga rezeki kalian dan kita semua tetap berada di zona nyaman. Apa sih zona? Semangat ngopi semuanya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.